Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penyelamat bumi? Semoga baik dan tetap semangat ya. Masih dengan Kak Vicky, kali ini Kak Vicky akan mengajak kalian untuk menjelajah di suatu tempat. Nah, sebelumnya Kak Vicky mau cerita nih. Dulu ada yang namanya Kerajaan Majapahit, ada Kerajaan Singasari. Nah, kerajaan-kerajaan itu tuh memiliki sebuah atau seorang pemimpin ya tentunya. Nah, bagaimana jika saat ini ya di era yang sudah modern ini kita masih menemukan sebuah kerajaan? Tentunya kerajaannya tidak sama dengan kerajaan di masa lampau ya, tidak seperti kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Singasari. Namun kerajaan yang kali ini akan Kak Vicky tunjukkan merupakan kerajaan plastik. Wah, seperti apa sih kerajaan plastik? Tentu kalian sudah membayangkan bahwa di sana itu sangat banyak sekali plastik-plastik ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita berkunjung, kita lihat seperti apa sih kerajaan plastik itu. Nah, kita simak baik-baik ya videonya. There are only three kingdoms: animal, vegetable, and mineral. Maybe this little thimble belongs to a kingdom all of its own. The fourth kingdom. The kingdom of plastics. Plastics? Banyak alasan mengapa plastik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban manusia modern. Murah, tahan lama, dan praktis. We use plastics in every aspect of our lives. Engineering, the home, decoration, medicine, art, and games. Segala macam alasan mendukung diciptakannya plastik. Plastics come from many different raw materials. Saat itu, penggunaan kantung kertas dianggap membahayakan lingkungan. Semakin banyak kantung kertas, semakin banyak hutan yang ditebang. The demand for a wood that will not rot, that termites will not eat, that fire cannot. Plastik ini adalah benda yang relatif baru ditemukan oleh manusia, kemudian baru dibuat secara masif itu mulai dari tahun 1950-1960. Produksinya kalau kita bandingkan sekarang itu 20 kali lipat lebih kecil. Sekarang itu adalah zaman plastik. Karena apa sih nggak pakai plastik? Mulai dari kacamata saya plastik, baju kita kebanyakan plastik, apapun kayaknya itu udah plastik gitu. Seiring waktu, plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, berubah menjadi polutan. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya, kita, manusia. Plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat, mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, styrofoam, bungkus mie instan, makanan ringan, produk-produk sachet, minuman sachet, sampo sachet, sabun sachet. Kita di Indonesia permasalahan paling besarnya mungkin di single use plastik. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sasetan itu adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sanggup beli. Indonesia ini unik banget, karakter sampahnya ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Mayoritas sampah di ibu kota dikirim begitu saja ke TPA gitu, dan setiap 2 hari sampah ibu kota Jakarta itu bisa membangun 1 candi Borobudur banyaknya. Sifatnya yang sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi.
80% sampah itu berasal dari kegiatan yang ada di darat, 20% berasal dari kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Palung Mariana, di sana udah ditemukan sampah plastik. Berarti sampah plastik itu ada di tempat yang banyak orang, sampai tidak pernah ada orang masuk ke dalamnya. Plastik yang manusia gunakan untuk membungkus dan memberi umur yang lebih panjang bagi makanan mereka, kemudian menyelinap ke dalam piring mereka. Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik dalam sistem pencernaannya. Kita baru aware terhadap polusi plastik itu mungkin baru tahun 2000-an lah gitu, di mana laut kita ternyata ada 5 triliun pieces plastik dan kemudian ada lebih dari 250.000 ton plastik gitu di laut, yang kemudian ini akan terakumulasi di biota-biota yang pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Mikroplastik ini itu udah sampai masuk di plankton gitu. Zooplankton dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan yang kecil itu kemudian dimakan sama yang lebih besar lagi, pada akhirnya ditangkap oleh nelayan kita, dan kemudian ada di pasar ikan kita, pada akhirnya ada di meja makan kita gitu, ikan itu gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah dimakan, itu justru malah lebih bahaya. Ada yang namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron, itu bisa langsung masuk ke ke saluran darah. Bila itu terjadi, bisa masuk ke saluran sistem saraf pusat, dalam hal ini adalah otak. Manusia mulai sadar, bom waktu bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakkan bom waktu ini, atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik, yang fleksibelnya sama kayak seperti plastik, tetapi dia ramah lingkungan. Dari 7 spesies plastik yang hanya bisa di-recycle tuh hanya 2. Nah, ketika itu kotor, jorok, satu kontainer yang ternyata tercemar oleh bahan yang tidak bisa di-recycle, akhirnya nggak bisa di-recycle gitu. Ends up-nya di penimbunan gitu, pembuangan sampah, karena nggak bisa di-recycle. Atau kemudian karena nggak bisa di-recycle, yaudah gue bakar aja insenerator. Permasalahannya adalah masalah tata kelola, khususnya juga di Indonesia. Kalau kita menggunakan instrumen kesadaran gitu ya, harus sadar dulu, itu butuh waktu yang lama, sedangkan sampah dan masalahnya itu sekarang gitu. Jadi setiap orang itu wajib memilah sampah, itu namanya wajib, ya harus ada konsekuensi kalau itu. Dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus didengungkan, agar umat manusia punya satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan kadang berdengung dan terdistorsi dalam jargon dan slogan yang kosong. Pasca 1 Oktober, penggunaan kantong plastik bagaimana? Trennya apakah meningkat, menurun, atau seperti apa? Manusia mana sih yang nggak pakai plastik? Kayaknya nggak ada. Jadi yang harus kita lakukan duluan adalah kita menutup keran dari sampah plastik, sumber sampah plastik, dengan cara kita mengurangi konsumsi plastik itu, terutama konsumsi plastik yang sekali pakai. Baik mana antara daur ulang dengan buang sampah sembarangan, ya tentu baik daur ulang. Tetapi daur ulang butuh proses. Baik mana daur ulang dengan pakai ulang, ya lebih baik pakai ulang daripada kita kemudian melakukan upaya proses daur ulang, ya lebih baik kita pakai ulang. Nah, dari mana lebih baik mana pakai ulang dan reduce atau pengurangan, ya lebih baik pengurangan juga itu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan keputusan konsumsi kita itu ya, bagaimana kita memilih barang, bagaimana kita memilih produk pada saat kita mau melakukan belanja, jangan sampai kita menghasilkan sampah gitu. Tahun 2050 kita akan susah-susah kemana-mana, kita ngambil ikan, dibuka isi perutnya isinya plastik, yang ujung-ujungnya itu karena kita. Makanya kita harus berbuat sesuatu supaya sampah plastik ini tidak kembali lagi ke manusia. Yang paling bagus ya, saya akan menjaga lingkungan karena lingkungan ini akan kita wariskan ke anak cucu kita, ke keturunan kita. Pilihannya ada di kita. Sampai dengan video ini dirilis, kita sedang terancam oleh pandemi COVID-19. Pandemi membuat manusia mengambil jarak dengan sesama, juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun karena manusia hanya diam di rumah. Di Jakarta terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton per hari. Di Bogor, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton per hari.
Now the coronavirus has taken over as the biggest worry for many, as air pollution has dissipated. So yes, we are seeing significant emissions reductions. Kualitas udara di Indonesia, khususnya kota Jakarta, jauh lebih bersih lantaran Dengan wabah virus corona, polusi udara di China justru berkurang drastis. The ozone layer of our planet is now healing. Lumba-lumba nampak berenang di tepi kanal Venesia setelah kebijakan lockdown di Italia. Namun bagaimana setelah pandemi ini usai? Nah, kalau saya berpikir, nanti kalau saya sudah mati, kemudian nanti ditanya malaikat, kamu dulu ngebuang sampah berapa banyak nih? Ini akibatnya loh, nanti jangan-jangan dikasih lihat, oh ini sampah yang sudah saya buang sembarangan ke sungai, nanti dimakan sama ikan ini. Waduh, kayaknya dosa saya banyak nih. Nah, bagaimana film dokumenternya sungguh membuka wawasan kita ya. Ternyata sampah yang ada di laut maupun sampah yang ada di darat itu sungguh luar biasa banyaknya. Nah, mengapa sih plastik menjadi salah satu benda yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia? Yang pertama adalah plastik itu murah dalam segi produksinya ya. Untuk memproduksi plastik itu kita hanya membutuhkan biaya yang sangat murah. Yang kedua, plastik itu memiliki sifat tahan lama, awet ya. Mau bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dia masih tahan lama, artinya awet. Yang ketiga, dia itu praktis. Ya, plastik itu kan sangat ringan ya. Praktis, mudah dibawa dan bisa digunakan untuk apa saja. Nah, siapa ya atau bidang apa saja yang menggunakan plastik? Ya, ada bidang teknik, ada rumah tangga, dekorasi, bidang kesehatan, seni ataupun game. Nah, apa sih biasanya yang bisa kalian temukan ketika kalian di rumah gitu? Kalian mungkin bisa menemukan gelas plastik, rice cooker plastik, kemudian ada piring plastik, dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di rumah itu yang terbuat dari plastik. Kemudian di bidang kesehatan, nah di era sekarang ya, di masa-masa pandemi seperti ini, di bidang kesehatan ini memerlukan yang namanya bahan yang terbuat dari plastik ya, seperti APD. Nah itu ada kandungan plastiknya. Kemudian plastik untuk obat-obatan, ya kan? Namun mungkin plastik jenis yang digunakan untuk membungkus obat-obatan itu memiliki jenis yang berbeda. Namun itu juga termasuk jenis plastik. Kemudian ada seni dan game. Nah, untuk games itu maksudnya adalah mainan ya, mainan anak-anak yang di era sekarang ya udah banyak sekali yang menggunakan plastik ya, seperti Uno Stako ya, bermain Uno balok itu. Kemudian ada Rubik dan masih banyak lagi. Nah, sejak kapan sih manusia itu mulai menggunakan plastik? Manusia mulai menggunakan plastik itu sejak tahun 1950 sampai 1960. Ya, artinya pada range ya, kisaran tahun tersebut manusia mulai menggunakan plastik yang semula mungkin sebelum tahun ini ya, tahun 1950 sampai 1960 manusia menggunakan apa? Manusia menggunakan kertas ya untuk belanja, untuk kantong ya, kantong belanja mereka menggunakan kertas. Nah, sejak plastik ini ditemukan, manusia ya kala itu sudah berbondong-bondong mulai menggunakan plastik dalam segala hal. Ya. Kemudian banyak sampah ya. Banyak sampah di dunia ini itu 80%-nya berasal dari daratan.
artinya berasal dari kegiatan manusia yang ada di darat ya. Kegiatan yang ada di darat itu menghasilkan 80% sampah. Sedangkan kegiatan yang berada di laut atau perairan itu menyumbang 20% sampah. Ya. Setiap 2 hari sampah di ibu kota Jakarta bisa membangun Candi Borobudur. Wow, itu sungguh mengerikan ya. Dalam 2 hari sampah di Jakarta jika dikumpulkan bisa digunakan untuk membangun Candi Borobudur. Nah, buat kalian yang pernah berwisata atau berkunjung ke Candi Borobudur pasti tahu ya besarnya Candi Borobudur itu seperti apa dan luasnya, tingginya Candi Borobudur itu. Nah, kalau dulu kisahnya ya, Candi Borobudur itu yang menciptakan adalah Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam. Nah, kalau sekarang ya, manusia bisa membuat Candi Borobudur dengan sampah mereka dalam waktu 2 hari. Wow, ini sungguh mengerikan ya, sungguh menakutkan. Bayangkan jika setiap 2 hari saja bisa membangun Candi Borobudur, apalagi jika 1 bulan, apalagi jika 1 tahun. Bisa-bisa bumi kita ini dipenuhi oleh sampah dan kita hidup berdampingan dengan sampah. Wah, itu sangat mengerikan ya. Ya, terdapat 5 triliun piece plastik. 5 triliun piece plastik. Kemudian 2.500 ton plastik berada di laut. Ya, bayangkan di laut itu terdapat sebanyak 250 ton. Ya, itu setara dengan 20%-nya, hanya 20% ya. 20%-nya itu 250 ton. Berarti jika di darat itu 250 ton dikalikan sama 4. Ya, berarti berapa tuh? 1 juta ton. Ya, terdapat 1 juta ton plastik itu berada di daratan. Bayangkan 1 juta, itu sangat banyak sekali. Nah, plastik di laut itu beraneka ragam, ya bermacam-macam ukurannya. Terdapat plastik yang berukuran sangat kecil yang disebut mikroplastik. Ya, plastik yang berukuran sangat kecil itu disebut mikroplastik. Nah, mikroplastik ini berukuran min 2,5 mikron. Ya, ini bisa dilihat menggunakan mikroskop ya. Nah, ternyata dari plastik yang sekecil mikroplastik ini ternyata ada lagi plastik yang lebih kecil lagi. Sangat lembut, ukurannya sangat lembut. Nah, itu disebut nanoplastik. Ukurannya kurang dari 1 mikron. Wow, ini sangat lembut sekali, bahkan tidak kasat mata ya. Nah, plastik dengan ukuran sangat kecil, ya kurang dari 1 mikron atau kita sebutnya nanoplastik, itu bisa masuk ke saluran darah dan masuk ke syaraf pusat. Syaraf pusat manusia itu apa? Yaitu adalah otak. Nah, jika nanoplastik ini ya masuk ke dalam syaraf manusia itu dapat mengganggu kesehatan. Ya, bisa menyumbat syaraf manusia. Nah, syaraf jika mengalami penyumbatan itu sangat berbahaya ya untuk kesehatan. Nah, sekarang kita sedang dilanda dengan corona. Ya, kita sekarang sedang dilanda dengan corona. Semenjak corona melanda, yang terjadi yang kita rasakan itu adanya penurunan sampah plastik. Artinya jumlah sampah plastik dalam 1 hari itu berkurang. Kemudian udara yang kita hirup setiap hari itu menjadi segar. Kemudian air di sungai, di laut itu menjadi jernih ya.
Nah, penurunan sampah plastik ya, penurunan sampah plastik itu di Jakarta mencapai 650 ton per hari. Ya, berkurangnya ya. Berkurang 650 ton per hari. Jadi menurun. Kemudian di Bogor itu mengalami penurunan jumlah sampah itu sampai 100 ton per hari. Kenapa kok bisa terjadi penurunan sampah plastik, udara menjadi segar, kemudian air menjadi jernih? Itu dikarenakan semua orang berdiam diri di rumah. Aktivitas manusia menjadi terbatas semenjak ada corona karena manusia takut dengan virus corona. Terjangkit virus corona pun juga takut. Kemudian pabrik yang setiap hari menghasilkan limbah pun berhenti. Orang yang bekerja di pabrik itu tidak sedikit ya. Artinya apa? Artinya banyak. Pabrik itu, orang yang bekerja di pabrik itu ratusan. Nah, karena mereka takut dengan corona, dan dengan adanya corona ini kita harus melakukan social distancing dan lain sebagainya, akhirnya berdampak pada pabrik berhenti dalam melakukan produksi yang biasanya memproduksi, biasanya menghasilkan limbah cair yang terus kemudian dibuang sembarangan di sungai. Nah, akhirnya mengalami berhenti. Kemudian kendaraan yang setiap hari beroperasi semenjak corona jarang beroperasi. Nah, pasti kalian merasakan ya, setiap hari kalian pergi ke sekolah itu menggunakan kendaraan. Ya, pasti menggunakan kendaraan. Nah, semenjak ada corona, kita semua melakukan aktivitas di rumah. Artinya apa? Kalian tidak berangkat ke sekolah. Nah, dengan tidak berangkat ke sekolah, maka kendaraan-kendaraan tersebut yang biasa kalian naiki untuk pergi ke sekolah itu tidak beroperasi, di rumah saja. Nah, dengan begitu tidak ada atau terjadi penurunan asap kendaraan. Nah, sehingga udara menjadi segar. Nah, semoga kelak nanti ketika corona sudah hilang, ya kita sudah manusia semua sudah kembali lagi beraktivitas seperti normal, ya. Pesannya adalah semoga kita bisa benar-benar lebih bijak lagi dalam membeli sebuah barang, menentukan bahan yang digunakan, ya, bahan barang yang kita beli itu terbuat dari plastik ataukah kayu atau dari apa, kira-kira ini bisa diurai atau tidak, bisa didaur ulang atau tidak. Dipikirkan juga kebermanfaatannya, jangan sampai kita beli barang cuma sekali pakai setelah itu dibuang. Nah, jika kita membeli barang-barang yang satu kali pakai, nah itu berarti kita juga menyumbang sampah yang ada di muka bumi. Ya, kita membuat sampah. Nah, itu sesuatu hal yang kurang bagus ya kalau kita setiap hari menghasilkan sampah dan apalagi dalam satu hari menghasilkan sampah yang cukup banyak. Nah, semoga bersama kita bisa menyelamatkan bumi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.